yang dipaksa vaksin di Rusia tuh. Di Rusia militer datang ke rumah, didobrak pintu. Langsung. Nggak pakai ngomong apa-apa. Nah, di negeri kita disosialisasi dulu, kemudian disiapkan. Kalau nggak mau vaksin ya sudah. Ya kan, nggak ada pemaksaan. Nah, buktinya si Aldo nggak vaksin, dipaksa nggak? Nggak usah orang lain dulu. Si Aldo, dia kagak vaksin sampai hari ini, makanya nanya jalur darat ke Aceh. Nah, sampai lupa Aceh itu ada jalur darat apa enggak. Padahal depan rumah dia, tiap hari bus dari Aceh lewat. Makanya budak nggak mau berpikir itu. Kalau seandainya vaksin dipaksa, si Aldo lah dulu akan dipaksa. Dibuat posko-posko di tempat gua tuh. Pertama, kedua gua nggak datang. Ketiga gua dengar gini, gua dengar isu dipakein microchip. Nah, ketika disuntik itu ada microchip masuk ulang. Gua penasaran microchip yang bisa disuntik. Bisa masuk ke dalam cairan microchipnya. Ya udah, gua vaksin aja. Vaksin. Gua pingin lihat microchip. Nah, kan ada nggak beredar tempat kalian itu? Kita mau dipasang microchip oleh Cina supaya kita bisa diawasi kemanapun. Ya, karena gua bukan orang yang salah, bukan orang yang suka ngumpet. Ya, gua nggak takut ada microchip. Jangankan ada microchip, nggak ada microchip pun gua tunjukkan kegiatan gua sehari-hari di dalam konten gua. What? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Tiap hari gua live, gua masih sehat, gua di sini. Ini lebih parah dari microchip. Kemudian ada isu lagi, kalau udah pakai divaksin nanti nggak punya anak, mandul, ini itu segala macam. Orang kampung gua habis vaksin makin banyak anaknya, gua tengok. Udah berapa tahun itu vaksin? Makin banyak anaknya. Ada yang katanya kayak CCTV gitu. Kalau untuk mengawasi kita, orang-orang Eropa itu nggak perlu pakai microchip dalam tubuh kita. Semua kita terdata. Satelit itu langsung menghubung ke handphone kita. Orang yang nggak pakai handphone hari ini jarang-jarang ya ikhwan. Jadi ngapain lagi masukkan microchip ke dalam tubuh? Perangkat tiap hari kemanapun kita bawa, jam tangan, eKTP. Kalau cuman untuk mengawasi aktivitas kita. Satelit hoak bang, mana ada satelit? Kalau nggak ada satelit, kau nggak bisa komen di sini ngap. Nggak logis satelit itu ya. Yang logis itu rantai emas turun dari langit ya. Kayak di cerita Bobo, teman bermain dan belajar. Dewa emas, dewa rantai emas. Bobo yuk. Aduh, gue heran kalian ya, sebego-begonya orang nggak mau ditipu oleh orang bego. Ini di bawah bego lagi, di bawah tolol lagi. Oleh orang tolol, oleh orang bego bisa membodohi kita. Saya nggak mau seperti itu. Jangankan sama orang bego, sama orang pinter pun kita nggak mau dibodohi. Kita bukan suudon, tetapi waspada, perlu ada pocong gentayangan. Kan gua orangnya kalau dibilang sama orang ini suudon, padahal gua bukan suudon, gua waspada. Gua nungguin di mana sering penampakan, katanya di rumah, di depan rumah tetangga gua tuh. Kebetulan tetangga gua tuh anaknya perempuan semua gitu. Jadi agar nggak ada yang berani gitu. Jadi begitu lihat pocong ketakutan. Gue datang, gue bawa batu, gue lemparin. Gue niatkan lempar jamarah, lempar jumrah, gue lempar.
Bismillah, Allahu Akbar, gue lempar. Ternyata pocongnya punya kaki ya ikhwan. Ditarik itu kaki kain bagian bawah, lari terbirit-birit. Rupanya maling. Nah, itu pocong. Dulu waktu konflik di Aceh sedang berlangsung, pasukan-pasukan dari hutan turun menggunakan pakaian pocong juga. Ketika mereka turun pakai pakaian pocong buat nyari logistik, kemudian masuk lagi ke dalam rawa. Itu pakai pakaian pocong juga. Supaya apa? Menghindari ketahuan. Dari informan aparat segala macam waktu itu pakai pakaian pocong. Bahkan ada yang pakai pakaian bencong. Dikasih lipstik, dipakai jilbab, duduk nyamping kan, duduk nyamping. Padahal itu pasukan perang. Sampai ke situ. Apa ini Bang TJ sekarang ngomongnya lembut, takut ya sama Habibah. Betul. Saya itu lembut ya kalau kayak gini ya. Gimana kalau kasarnya ya? Memang lembut kayak gini kalau ukuran kita di Aceh Bang, di Sumatera. Lembut dah. Bahar kan udah jadi anak tiri gua tuh, udah tobat dia. Wajar lah gua takut. Takut dia nggak mau makan, takut dia nggak mau sekolah, takut dia nggak mau belajar baca kitab. Ya ketakutan orang tua terhadap anak ya bentuk kekhawatiran ya ikhwan. Takut dia nanti balik ke habitatnya yang dulu pakai lipstik lagi. Takut ngambek. Namanya juga anak tiri ya ikhwan. Betul, takut. Apa ini? Domba lambe ireng ngangguk-ngangguk aja ya. Jangan bantah kebenaran. Oh iya, domba saya itu, saya kan digelari dengan si lambe ireng tuh. Jadi domba-domba saya di kandang kalau makan ngangguk-ngangguk dia. Nah, kadang-kadang geleng-geleng aja. Gitu. Berbau. Tapi kalau maksudmu sahabat-sahabat TJ yang nonton di sini kamu fitnah, mereka nggak nampak videonya. Bagaimana kamu bilang ngangguk-ngangguk? TIJ mengatakan, makanya nggak heran orang-orang gila pun sekarang jadi wali. Ada 3 hal kalau kita ketemu orang gila yang terlintas di pikiran kita. Yang pertama, untuk zaman sekarang nih, gara-gara doktrin ada 3 hal kalau melihat orang gila. Pertama, kalian akan berpikir kalau itu waliullah. Nggak apa-apa untuk berhusnuzon, tapi jangan aneh-aneh. Yang kedua, kita akan berpikir bahwa itu adalah artis yang sedang buat konten prank, Baim Wong misalnya. Yang ketiga, kita akan menganggap bahwa orang itu adalah intel yang sedang menyamar. Betul tidak? Ujar TIJ. Tahu benar nggak satelit? Saya pas 4 tahun 8 bulan menggunakan HP satelit Bang. Jadi saya tahu satelit itu ada. Kalau mempertanyakan lagi satelit ya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa.